Halo, namaku Hawa. Aku dari Malaysia. Kali ini aku ingin berbagi kisah seram di tempatku. Semoga kalian bisa paham dengan cerita yang aku bagikan ini. Ini adalah cerita tentang roh gadis pemarah di sekolahku. Jadi sekolahku ini terbagi menjadi 2 gedung besar. Gedung 1 untuk siswa usia 13 sampai 17 tahun dan gedung 2 diperuntukkan siswa berusia 18 sampai 19 tahun. Cerita seram ini terjadi di gedung 2, yaitu gedung yang diperuntukkan siswa usia 18 sampai 19 tahun. Jadi aku mendapatkan cerita bahwa dulu pernah ada tragedi yang cukup menggemparkan sekolah. Jadi pernah dikabarkan bahwa ada satu siswa perempuan yang meninggal di salah satu kelas di gedung 2 tersebut. Menurut kabar, siswa ini meninggal karena sakit yang tidak bisa dijelaskan. Semasa akhir hidupnya, ia selalu menyendiri dan sering mengabaikan orang di sekelilingnya. Usut punya usut, kabarnya gadis ini sakit karena ulah dari mantan kekasihnya. Karena ia selalu mengucapkan kata rindu, dan lama-kelamaan gadis ini menjadi depresi. Gadis ini menjadi temperamen dan ia selalu marah ketika teman sekelasnya membuat gaduh. Dan akhirnya, karena depresinya inilah, ia mengalami semacam gangguan jiwa. Dan ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari gedung sekolah hanya karena suara bising dari teman sekelasnya. Inilah yang membuat roh ini selalu marah dan mengganggu siswa yang membuat gaduh atau bising di kelas tersebut. Pernah suatu hari, sekolah mengadakan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh siswa junior. Kegiatan ini dilakukan di kelas tersebut. Pada awalnya, kegiatan donor darah berjalan dengan lancar. Tapi, semua itu berubah ketika salah satu siswa di kelas tersebut berteriak dan menjerit secara tiba-tiba. Siswa tersebut mengalami kesurupan. Siswa ini terus berteriak dan menjerit tidak jelas, sampai akhirnya ia pun jatuh pingsan. Ketika semua orang ingin membawanya ke ruang kesehatan, hal aneh pun terjadi. Badan dari siswa ini menjadi kaku dan keras seperti kayu. Selain itu juga, bobot badannya tiba-tiba menjadi sangat berat, sehingga membutuhkan banyak orang untuk membawa siswa ini ke ruang kesehatan. Sayangnya, pada saat itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan siswa tersebut dan apa yang dilakukan sekolah untuk menyadarkan siswa itu. Karena pada saat itu kebetulan aku sedang sibuk dengan pekerjaan sekolah yang sangat banyak. Tapi setelah kejadian tersebut, siswa ini menjadi sering mengalami kesurupan. Kabarnya, yang merasuki tubuh siswa ini adalah ia, gadis yang bunuh diri di kelas tersebut. For your information, di kelas di mana selalu ada gangguan itu, ada sebuah ruangan khusus untuk arwah gadis tersebut. Ruangan ini berada di bagian belakang kelas. Ruangan ini hanya ruangan kosong, tapi tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Ruangan ini dibiarkan kosong karena menurut temanku, 2 atau 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019, pernah ada ustadz yang mencoba berkomunikasi dengan arwah ini. Dan diberikannya ruangan khusus ini untuk roh gadis tersebut. Karena arwah ini sudah diberikan ruangan khusus, maka diharapkan ia tidak bisa mengganggu siswa yang sedang belajar di kelas ini. Di hari yang sama dengan kejadian kesurupan di kegiatan donor darah, sorenya aku pun pulang ke rumah sekitar maghrib jam 6 sore dari sekolah. Aku pun pulang dengan menyetir mobil sendirian pada saat itu. Ketika sebentar lagi aku sampai ke rumah, tiba-tiba aku mendengar tepukan tangan sebanyak 2 kali berturut-turut tepat di samping telingaku. Aku pun refleks langsung melihat kaca spion tengah untuk melihat ke belakang. Dan ketika aku melihat, aku tidak menemukan siapapun di sana. Karena memang aku menyetir sendiri pada saat itu. Tapi aku yakin sekali bahwa suara tepukan tangan itu sangatlah jelas. Awalnya aku pikir
itu hanyalah bunyi yang berasal dari radio mobil yang masih menyala, atau mungkin ban mobil yang rusak. Tapi itu tidak mungkin, karena radio pada saat itu dalam keadaan mati. Dan itu jelas suara tepukan tangan seseorang, bukan suara ban rusak juga. Akhirnya, aku pun tidak memperdulikannya dan aku keluar dari mobil karena sudah sampai rumah. Keesokan harinya, aku siap-siap untuk pergi ke sekolah. Tapi pada hari itu, aku tidak bisa membawa mobil karena mobil akan dipakai oleh ibu. Alhasil, ayahlah yang mengantarkan aku berangkat sekolah. Ayah aku adalah seorang polisi. Dia mempunyai jadwal yang sangat padat. Oleh karenanya, pada hari itu aku diantar oleh ayah ke sekolah jam 5 subuh. Karena ayah harus berangkat ke kantor lebih pagi. Jadi, ia mengantarkanku terlebih dahulu, lalu pulang lagi ke rumah untuk bersiap-siap. Jam 5 subuh, suasana masih gelap. Matahari pun belum menunjukkan sinar indahnya. Dan sampailah aku di pekarangan sekolah dengan kondisi sekolah yang masih sangat sepi, gelap, dan dingin. Karena melihat kondisi sekolah yang sangat menyeramkan, aku pun awalnya tidak berani untuk masuk ke dalam gedung sekolah. Namun, pada saat itu aku melihat 2 orang penjaga yang sedang bertugas pada saat itu. Dan akhirnya, aku memberanikan diri untuk masuk. Sesampainya di gedung sekolah, aku tidak berani untuk naik lantai 3, lantai di mana kelasku berada. Karena suasana saat itu masih gelap gulita dan sangat sepi. Aku pun memutuskan untuk duduk di depan kelas lantai dasar. Di lantai ini terdapat 4-5 kelas yang berderet sampai ujung. Dan tanpa sadar, ternyata aku duduk di depan kelas di mana siswa yang bunuh diri tersebut berada. Kelas di mana banyak orang yang melaporkan sering melihat sosok gadis tinggi berambut pendek tapi tanpa wajah, alias wajahnya rata. Aku pun hanya menunduk dan fokus mengerjakan tugas sekolahku. Karena memang pada saat itu aku belum sadar sama sekali kalau aku duduk tepat di depan kelas tersebut. Dan ketika aku menunduk serta mengerjakan tugas sekolah, tiba-tiba aku melihat seperti ada sosok yang terbang dan menembus tembok dari satu kelas ke kelas lainnya. Dan aku melihat sosok ini bolak-balik menembus tembok sebanyak 2 kali. Tapi yang aku lihat kali ini bukan sosok gadis yang sering orang bicarakan, melainkan sosok lain yang katanya penunggu sekolahku juga, yaitu sosok nenek-nenek yang sudah lama tinggal di sana. Aku merasa takut saat itu. Tapi dengan memberanikan diri, aku pun mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok nenek ini. Aku pun bilang dengan suara gemetarku, "Nek, jangan ganggu aku ya. Aku di sini cuma numpang tempat saja buat belajar." Aku pun tidak tahu mau berbuat apa. Akhirnya, aku melanjutkan mengerjakan tugasku dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang barusan saja aku lihat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 dan matahari pun sudah menampakkan sinarnya. Sudah tidak gelap lagi. Dan aku pun akhirnya naik ke lantai 3 di mana kelasku berada. Tapi pada anak tangga terakhir di lantai 3, tiba-tiba kepalaku pusing dan merasa sangat mual. Aku pun memutuskan untuk beristirahat. Dan setelah 30 menit, mualku semakin menjadi. Dan akhirnya aku muntah. Semua makanan yang aku makan tadi pagi untuk sarapan keluar semua. Aku pun merasa tidak enak badan setelahnya. Dan aku dibawa ke ruangan kesehatan untuk istirahat dan menunggu kakakku menjemput. Akhirnya aku pun dibawa ke dokter dan pulang ke rumah lebih awal. Beberapa hari setelah itu, sekitar 1 minggu,
aku tidur di kamarku. Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak karena aku mendengar seperti ada suara anak kecil tertawa. Terus tiba-tiba aku mendengar anak kecil menangis. Pokoknya suasana rumah pada saat itu seperti banyak orang. Aku pun mencoba untuk tidur dan tidak mempedulikannya, tapi aku tidak bisa. Dan akhirnya aku pun menangis ketakutan dan lari keluar kamar dengan meninggalkan AC yang masih menyala dan pintu yang terbuka. Aku pun lari ke kamar ibu dan tidur di sebelahnya. Keesokan harinya ibu bertanya tentang apa yang terjadi padaku semalam. Aku pun bercerita kepada ibu soal apa yang aku alami. Karena ceritaku, akhirnya ibu khawatir. Ibu pun membawaku ke orang pintar. Ketika sampai di sana, aku tidak diberi kesempatan berbicara karena orang pintar tersebut selalu memotong pembicaraanku dan ia sering menunjuk ke arah telingaku. Aku tidak tahu kenapa. Orang pintar itu pun berbicara. "Sudah, tidak apa-apa. Aku sudah melihatnya. Ada sosok yang mengikutimu karena dia ingin berteman denganmu." Mendengar hal tersebut, aku pun kaget dan langsung minta untuk disembuhkan dan dijauhkan dari sosok itu. Orang pintar itu kemudian menanyakan nama lengkapku. Ia pun menyiapkan wadah berisi air dan mulai membacakan doa. Orang pintar itu memintaku untuk mencipratkan air yang sudah didoakan tersebut ke setiap sudut di kamar tidurku. Aku pun diminta untuk tidak takut ataupun risau karena sosok tersebut hanya ingin berteman saja. Dan setelahnya, aku tidak pernah mengalami hal-hal aneh lagi.